Ini diambil dari novelnya The Fall. Ini sindirannya kamu pada kita. Jadi manusia itu katanya kamu biasanya merasa dirinya benar. Harusnya dibalik. Sebenarnya setiap manusia itu punya andil dalam kesalahan. Orang kan selalu merasa aku yang benar, aku yang baik. Tapi harusnya setiap orang sadar bahwa begitu lahir kesalahan, dia juga turut andil dalam kesalahan itu, dia turut ambil saham dalam kesalahan itu. Meskipun katanya kamu bagian menghakimi, tidak boleh orang menghakimi kesalahan orang lain. Sadarlah bahwa kamu sangat mungkin melakukan kesalahan dan setiap orang juga begitu, tapi jangan menghakimi kesalahan orang lain. Jadi kita percaya diri kita yang benar, sekarang mulai digeser kalau versinya kamu, percayalah bahwa kamu mungkin salah. Itu efeknya luar biasa. Hari ini kan kita kadang-kadang agak sumpek lihat orang yang mengklaim bahwa aku yang paling benar, aku yang paling baik. Lebih kondusif katanya kamu, sadarilah bahwa aku mungkin salah, aku mungkin keliru. Itu akan lebih baik. Meskipun jangan menunjuk ke orang lain. Aku ya, bukan kamu. Biasanya kan kita kebalik. Jangan ngomong gitu, kamu mungkin juga salah. Kan selalu ke orang lain. Kebalik. Jangan terlalu percaya padaku, aku ya mungkin salah. Jadi pada diri sendiri. Itu teorinya tentang guilt and innocence. Manusia itu biasanya kecenderungannya ngakui bahwa aku yang benar. Yang ini nanti dalam banyak kasus sering jadi sumber masalah. Karena aku merasa aku benar, terus kamu juga merasa kamu benar, itu kalau yang dipercaya sama ternyata isinya beda, yang terjadi kan konflik. Beda dengan mentalnya dibalik. Aku mungkin salah. Kamu juga merasa aku juga mungkin salah. Oke. Dalam pergaulan kan lebih kondusif. Aku yang salah. Oh enggak, aku yang salah. Aku yang salah. Gegeran. Gegeran lagi ya akhirnya. Ya hidup ini memang absurd ya. Jadi iya, disuruh ngalah akhirnya gegeran gara-gara saling ngalah. Oke. Nah, katanya kamu ini, we are all exceptional case. Setiap manusia, kita semua itu adalah kasus khusus. Jadi ini edisi terbatas. Setiap orang merasa dirinya istimewa, bahasa lainnya itu. Tidak ada loh orang itu yang kalau disuruh jujur aja dia pasti merasa aku ini istimewa loh. Aku ini luar biasa loh. Aku ini siapapun dia. We all want to appeal against something. Terus selalu protes tentang sesuatu yang tidak cocok dengan kebenaran yang dia yakini. Jadi ini bahasa lainnya, manusia itu merasa istimewa dan selalu komplain. Yang ketiga, each of us insists of being innocent. Selalu merasa dirinya benar. Bahkan demi 3 hal ini kadang-kadang yang disalahkan bisa manusia seluruhnya atau surga dan Tuhan. Dalam rangka apa? Menunjukkan bahwa aku ini khusus, aku ini harus dibela, aku ini bersih. Orang biasanya itu yang dia rasakan. Jarang orang merasa saya ini biasa-biasa aja kok Pak. Itu biasanya basa-basi kalau ada orang ngomong gitu. Kamu ingin dianggap istimewa dengan bilang saya biasa-biasa saja. Jadi setiap orang adalah edisi khusus.
Jarang orang yang merasa dirinya, oh saya itu jelek kok Pak. Enggak. Pasti kamu merasa istimewa. Yo, pasti selalu ada embel-embelnya. Kamu kalau menyebut dirimu jelek kan biasanya ada embel-embel. Yo, jelek-jelek gini Pak, saya itu kan mesti ada belakangnya. Enggak pernah saya jelek titik. Pasti jelek-jelek gini kan sih gitu. Jadi selalu edisi khusus. Ya makanya kalau ada yang tanya, kamu ganteng apa jelek? Oh, kalau saya sih ganteng enggak, cuma limited edition. Enggak ada lagi yang kayak saya misalnya. Nah, itu kan setiap orang merasa istimewa. Dan biasanya selalu komplain. Itu bahasanya Quran kan, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu komplain terus. Jadi appeal against something. Terus merasa benar, merasa bersih. Feel innocent at all cost. Bahkan untuk demi semua tadi, keistimewaan dirinya, kebersihan dirinya, kadang-kadang menyalahkan semua orang. Atau bahkan bentuk ekstrimnya sampai menyalahkan surga kalau di situ, ya menyalahkan Tuhan. Ini maunya Tuhan gini, mau apa lagi kan begitu. Itu namanya nyalahkan Tuhan. Takdirnya Tuhan begini, mau apa lagi yang disalahkan Tuhan. Jadi cirinya itu tadi tentang guilt and innocent, bahwa manusia itu kebanyakan merasa dirinya bersih. Bahayanya di situ. Terus, ini kritiknya pada abad 21. Kenapa sih muncul absurditas-absurditas tadi? Sebenarnya kuncinya adalah pada modernisme. Jadi ini kritik yang disebut di hampir semua karya sastra Eropa awal abad 21, abad 20. Jadi budaya mekanisasi, budaya massa yang manusia jadi terasing dari dirinya, ada dehumanisasi. Katanya kamu, kita ini produk dunia otomatis. Kita ini kayak robot. Disitulah sumbernya absurditas. Kita ini kayak robot, kalau sudah diprogram A, yo A. Padahal hidup ini tidak sesimpel itu. Ada peristiwa demi peristiwa dinamis berubah-ubah, sementara kita terlanjur A dan A terus. Sehingga ideal yang kita hayati sering tidak nyambung dengan hidup sehari-hari. Dari mana berarti itu munculnya? Mekanisasi hidup. Hidup kita ini monoton. Sarapan jam 7, makan siang jam 12, makan malam jam 7 malam. Dan kita kan ajak begitu. Pokoknya sehari makan 3 kali, Pak. Meskipun nanti di sela-sela jam makan itu bisa nyemil, bisa macam-macam. Kadang sudah makan berat, ada ketela, ada jagung. Lu kan belum nasi, Pak. Waktunya makan. Pokoknya mekanis hidup kita itu. Tidur jam sekian, bangun jam sekian, nanti kuliah jam sekian. Nggak luas. Mekanisasi hidup. Ya contoh yang lain banyak. Rutinitas-rutinitas yang menjebak. Kenapa menjebak? Karena kadang-kadang mungkin tidak relevan lagi itu dijalankan, tapi dipaksa harus begitu terus. Ngaji ini emangnya harus malam Kamis. Kok tidak bisa malam Minggu misalnya? Apa tidak bisa malam Jumat? Ya memang biasanya malam Kamis, ya malam Kamis aja lah Pak. Itu jebakan-jebakan cara berpikir modern. Rutinitas. Ya sementara malam Kamis ya tidak apa-apa. Kapan-kapan diganti. Oke, tapi ini contohnya. Ini yang bikin hidup jadi absurd. Kamu mempertahankan idealmu yang sudah tidak relevan lagi dengan situasinya.
Oke. Nah, ini cara untuk jadi eksis saya ambil dari salah satu suratnya kamu. Kalimatnya bagus-bagus. My dear, tuh, yo, sayang. Yo, kalau kita kan sering pakai kalimat sayang sekali. Kenapa Indonesia sepak bola itu nggak menang-menang? Karena begitu mau ngegolkan ndak gol, kata komentatornya, sayang sekali. Iya, wong ndak gol malah disayangi. Oke. Ya, katanya kamu ini in the midst of hate, di tengah-tengah kebencian, kutemukan dalam diriku cinta yang tidak terkalahkan. Di tengah-tengah air mata, kutemukan dalam diriku senyum yang tidak terkalahkan. Di tengah-tengah kekacauan, kutemukan dalam diriku ketenangan yang tidak terkalahkan. Aku sadari melalui semua itu bahwa di tengah-tengah musim gugur, kutemukan dalam diriku musim panas yang tidak terkalahkan. Dan itu membuatku bahagia. Karena apapun yang terjadi, betapapun kerasnya dunia ini menekanku, dalam diriku ada sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang lebih baik, yang melawan balik, menekan. Itu ngirim surat cintanya unik ya. Tapi isinya dalam. Ini membuat orang jadi tangguh. Dunia ini memang absurd. Banyak sekali kebencian, banyak sekali air mata, banyak sekali kekacauan. Tapi tidak usah khawatir kalau engkau manusia yang sejati, dalam dirimu ada cinta yang tidak akan bisa dikalahkan oleh kebencian. Ada senyum yang tidak akan bisa dikalahkan oleh air mata. Ada ketenangan yang tidak akan bisa dikalahkan oleh kekacauan. Apapun tekanan dunia padamu, engkau lebih kuat, maka engkau bisa menekan balik dunia. Jangan mau ditekan. Caranya gimana? Tekan balik. Nah, jadi hidup kita adalah perjuangan saling menekan antara kita dan dunia. Menanglah, eksislah, jadi dirimu, jangan tenggelam dalam absurditas tadi. Itu nasihatnya kamu dari surat ini. Kalau ini juga dari buku hariannya. Temukan makna, sisihkan melankolia dari kesedihan. Keluarlah jalan-jalan. Jangan di kamar saja, jangan sumpek saja. Ayo keluar. Tidak harus satu perjalanan yang romantik di taman, tapi muncullah seolah-olah ada satu momen spektakuler, bertabur bunga dan keharuman, lalu satu sosok imajinatif yang luar biasa membawamu ke dunia lain. Keluarlah kamar, bayangkan sudah semua orang menyambutmu, bayangkan kamu disambut dengan bunga-bunga, bayangkan aja, tidak apa-apa. Iya. Jadi jangan mengurung diri terus di kamar. Tidak harus satu perjalanan yang membuatmu berkali-kali terlahir kembali. Temukanlah makna yang tidak pernah terbayangkan oleh kepala siapapun yang lain. Jangan takut menghabiskan waktu bersama dirimu sendiri. Tidak peduli nanti menemukan makna atau tidak. Curilah waktu dan berikan sepenuhnya secara eksklusif kepada dirimu sendiri. Nikmatilah hidupmu, bahagiakan dirimu.
Curilah waktu. Ya, hari ini orang menyebutnya me time. Ya, nggak ngerti isinya apa me time itu. Pokok intinya senangkan dirimu. Harus ada waktu untuk itu. Nikmatilah privasi dan kesendirianmu. Itu bukan berarti membuat dirimu antisosial atau menolak dunia. Namun engkau perlu bernafas dan perlu menjadi dirimu sendiri. Hidupmu mungkin berat, sumpek, isinya tekanan demi tekanan. Orang tua tanya kapan lulus, dosen ngasih tugas makalah ndak selesai-selesai. Duit habis, temenmu cerewet, itu kan tekanan demi tekanan. Kamu isinya stres terus. Keluarlah jalan-jalan. Nikmati hidupmu. Beri kesegaran untuk hidupmu. Engkau diberi Allah amanat pertama-tama itu kan ya tubuhmu sendiri. Jiwa dan ragamu. Jangan dibikin susah. Harus ada waktu, ambil nafas dan menikmati diri. Jangan mau ditaklukkan oleh dunia yang absurd. Carilah makna. Ketemu syukur, tidak ketemu nikmatilah hidupmu. Kan gitu. Syukur-syukur kamu ketemu makna yang tidak pernah orang lain ketemu yang kayak gitu dan kamu dapatkan. Nah, itu sarannya kamu. Jadi dia hidupnya sejak kecil sumpek, maka dia tahu cara menyemangati orang untuk tidak menyerah menghadapi banyak kesulitan. Terus ada beberapa lagi quote yang saya bawa. Ini tips-tips untuk tidak jatuh dalam absurditas. Yang pertama ada quotes, people hasten to judge in order to not to be judged themselves. Orang-orang itu biasanya pingin cepat-cepat menghakimi orang lain. Kenapa? Biar tidak dihakimi. Makanya kamu tidak harus terlalu galau kalau dituduh orang macam-macam, dihakimi orang tidak. Itu dia menghakimi karena biar bukan dia yang dihakimi. Orang itu kan hidup saling menilai, cepet-cepetan menilai. Begitu kamu dinilai dulu kan kamu terus down dulu, dia merasa menang. Jadi hidup ini rasanya kayak balapan menilai, balapan menghakimi. Siapa menghakimi siapa. Makanya kamu tidak harus terlalu kaget, terlalu galau kalau dihakimi orang, dinilai orang. Itu sebenarnya hanya biar dia tidak dihakimi duluan. Nah, itu katanya kamu begitu. Jadi santailah, jangan panik. Makanya kayak di yang kedua itu, to be happy we must not be too concerned with others. Kalau ingin bahagia jangan terlalu dipengaruhi, terlalu perhatian dengan orang lain. Ya setengah cuek lah pokoknya dalam hidup ini. Jangan terlalu galau dengan penilaian-penilaian orang lain yang tidak perlu. Wong mereka bukan dosenmu, bukan gurumu aja, tidak apa-apa. Penilaian mereka tidak harus terlalu menggalaukanmu. To be happy, biar apa? Biar hidupmu bahagia. Hidup sekali jangan isinya hanya sumpek karena dinilai orang lain. Itu hidup yang tragis. Termasuk yang ketiga, don't believe your friend when they ask you to be honest with you. Jangan percaya kalau ada temanmu menyuruhmu jujur pada mereka. All they really want, yang mereka inginkan sebenarnya adalah maintain the good opinion they have of themselves. Dia sebenarnya sekedar ingin meyakinkan bahwa diri mereka lah yang baik. Jadi kalau ada orang ngomong, "Mbok kamu jujur padaku," itu sebenarnya dia cuma ngomong, "Aku jujur, sekarang kamu jujurlah padaku." Jadi sebenarnya dia ingin meyakinkan dirinya bahwa aku ini sudah baik, sekarang tinggal kamu yang harus baik. Itu sama kayak menilai tadi, sebelum dinilai orang, dia menilai dulu.
Jadi kalau ada orang, "Kok kamu jujur padaku?" Ya kamu duluan yang jujur. Jadi kalau memang niatnya menjatuhkan teman, ya jangan terlalu diambil galau. Don't believe your friend. Itu pokoknya di level ini itu kamu ngajak gegeran ini sama orang lain. Kenapa? Karena orang lain sering ngerecoki hidup kita. Meskipun nanti belakangan kan ada moralitasnya. Ya enggak sekedar ini. Cuma antara lain ini. Karena di sekeliling kita banyak orang yang ingin eksis tidak dengan cara mengeksiskan dirinya, tapi dengan cara menjatuhkan temannya. Sehingga eksistensi dia menunggu temannya jatuh apa enggak. Kalau temannya jatuh baru dia muncul. Nah itu hati-hati menghadapi orang yang semacam ini. Ada lagi, kalau ini beda tema. I don't want to be a genius. I have enough problem just trying to be a man. Aku tidak ingin jadi orang jenius. Aku sudah cukup sumpek banyak masalah dengan berusaha untuk jadi manusia saja. Nah, ini maksudnya apa? Kita sering nambah-nambah ideal tadi. Saya ingin jadi manusia yang jenius. Itu nambah sumpek lagi. Jadi manusianya saja sudah susah, kamu nambah lagi jadi manusia yang jenius. Saya ingin jadi manusia yang berguna bagi nusa, bagi bangsa, bagi agama, bagi orang tua. Sumpek lagi kamu. Berguna bagi orang tua aja susahnya luar biasa, kamu tambahi lagi. Cukup jadi manusia sudah memusingkan. Apalagi nambah-nambah beban lain-lain macam-macam. Nah, itu kritiknya kamu. Terus kalau ini kebalikannya, ngajak berteman. Kalau tadi kan ngajak musuhan. Don't walk in front of me, I may not follow. Don't walk behind me, I may not lead. Walk beside me, just be my friend. Ya, jangan berjalan di depanku, mungkin aku tidak akan mengikutimu. Jangan berjalan di belakangku, aku tidak akan mengarahkanmu, aku tidak akan memimpin kamu. Berjalanlah di sampingku, jadi temanku saja. Ini bisa kamu pakai kalau waktu mau nembak. Ya, iya kan? Yo, jangan jalan di depanku, jangan jalan di belakangku, di sampingku. Jadilah temanku. Nah, ya. Jadi, ya kan kalau ini kalimatnya teman kan ya memang teman saja. Ya, bukan yang lain. Nanti jawabannya ya kan teman aja kan? Ya. Maunya kan memang cuma teman. Oke. Kalau ini untuk para dosen. Ya, some people talk in their sleep. Lecturers talk while other people sleep. Ini kamu loh, benar dia bilang gitu. Mungkin dia pas lagi ngajar itu mungkin mengalami ini. Banyak orang yang berbicara waktu tidur. Tapi hanya dosen yang berbicara sementara banyak orang tidur. Ya. Ngaji ini kan juga gitu. Dosennya ngomong dewe, kalian tidur sama cengenges-cengenges sejak tadi. Oke, jadi some people talk in their sleep, lecturers talk while other people sleep. Ini nanti kamu bawa kasihkan dosenmu biar dosenmu senang. Oh iya ya, kadang-kadang gini.